Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah banyak memberikan kepada kita beragam bentuk nikmat dan masih senantiasa mengaruniakan kepada kita nikmat-nikmat tersebut hingga detik ini. Maka sudah sepantasnya kita selaku hamba-hambanya untuk selalu meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tentunya kita berharap agar nikmat-nikmat yang kita dapatkan itu lebih bertambah lagi. Tidak ada seorang pun dari kita yang ingin nikmat yang telah Allah berikan itu dikurangi. Yang ada mohon untuk ditambah. Pertambahan nikmat ini sangat tergantung dengan syukur kita kepada Allah. Sebagaimana yang Allah firmankan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, sungguh aku benar-benar akan tambah nikmat untuk kalian. Sampai-sampai Allah di sini menggunakan bahasa sastra, menegas. Jadi dalam bahasa Arab itu ada nun taukid, ada lam taukid, yang artinya penegas. Sungguh aku benar-benar akan menambah. La azidannakum. La itu kata penegas, ya. Azidannakum, nunnya itu juga bentuk penegas. Jadi ada dua, ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan kepada hamba-hambanya untuk meyakinkan bahwa kalau bersyukur pasti nikmat itu akan ditambah. Salawat dan salam terlimpahkan pada Rasul Muhammad SAW. Semoga terlimpah pula pada segenap sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan siapapun dan dimanapun orang-orang yang tegak di atas sunnah dan tuntunan beliau hingga diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, hari ini kita berada di pekan yang terakhir di bulan Zulqa'dah, ya. Pada tanggal 23 sudah menjelang
tanggal 22 menjelang 23. Nanti berbarengan dengan masuknya waktu maghrib, kita masuk ke hari ke-23 di bulan Dzulqa'dah, yang berarti tepat 1 pekan lagi kita akan berada di bulan Dzulhijjah, bulan yang tentunya semua kita mengetahui ada hajat besar yang akan kita rayakan pada bulan Dzulhijjah itu, yaitu merayakan hari Idul Adha, di mana jumhur ulama menyatakan bahwa hari raya Idul Adha itu hakikatnya lebih besar, lebih agung daripada hari raya Idul Fitri, ya. Sekalipun mungkin sebagian besar bahkan dari umat ini, ya, lebih meramaikan, ya, hari raya Idul Fitri daripada hari raya Idul Adha, ya. Sampai membela-bela kalau Idul Fitri itu sampai mudik, ya. Jadi saking ingin merayakan bersama orang-orang tercinta, orang-orang tuanya, sesepuh-sesepuhnya, kakek neneknya dan seterusnya, sampai, ya, pada hari itu, ya, pekerjaan diliburkan, aktivitas diberhentikan, ya, untuk kemudian bisa merayakan bersama-sama keluarga hari Idul Fitri. Ya, sebetulnya itu tidak salah, ya. Merayakan Idul Fitri dengan keluarga itu tidak salah, tetapi persepsi bahwa Idul Fitri itu lebih besar nilainya dibandingkan Idul Adha itu yang keliru, ya. Karena jumhur ulama menyatakan bahwa hari raya Idul Adha itu hakikatnya lebih besar nilainya dibandingkan hari raya Idul Fitri, ya. Maka mari kita di penghujung bulan Dzulqa'dah ini mempersiapkan untuk merayakan hari besar kita, yaitu Idul Adha tersebut. Jamaah rahimakumullah, terkait dengan hari raya Idul Adha ini, ya, ada satu surat yang sangat tepat, ya, untuk kemudian kita sore hari ini tadabburi bersama, ya, sesuai dengan alokasi waktu yang nanti ada pada kita, yaitu apa? Surat Al-Kautsar, ya, surat yang paling pendek dalam Al-Quran, ya. Jumlah ayatnya ada berapa, Pak? Ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 3. Ada pendapat lain, Pak? Ya. Al-Kautsar, inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. 3 ayat. Di dalam Al-Quran itu ada 3 surat yang jumlah ayatnya itu hanya 3. Di antaranya ini surat Al-Kautsar ini. Yang lain surat apa, Pak? An-Nasr, ya. Idza jaa nasrullahi wal fath, ya. Itu juga 3 ayat. Satu lagi surat Sumum Bukmun. Bukan ayat. Satu surat yang hanya berisi 3 ayat saja, ya. Satu surat lengkap, jumlah ayatnya hanya 3. Itu ada 3. 1 Al-Kautsar, 2 An-Nasr tadi, 1 lagi Bapak ini saya yakin hafal semua, hanya mungkin tidak sampai kita menghitung gitu, ya. Al-Asri wal Asri, ya, ibu-ibu itu tahu ternyata, ibu-ibu, ya.
Jadi sekarang mulai coba-coba ngitung ya. Nanti kalau ditanya An-Nas itu ada berapa ayat bisa jawab Pak. Ya, jadi dari 3 surat ini yang paling panjang ayat-ayatnya itu An-Nasr. Ya. Yang pertengahan Al-Asr, yang paling pendek itu Al-Kautsar. Jadi Al-Kautsar ini sudah ayatnya cuma 3, per ayatnya itu kalimatnya pendek-pendek. Maka itu surat yang paling pendek, paling sedikit kata dan hurufnya dalam Al-Quran. Ya, tapi memiliki makna yang luar biasa. Ya, maknanya luar biasa. Ya. Al-Kautsar itu sendiri, ya, dalam tafsir, ya, Inna a'toina kal kautsar. Ya, sungguh kami telah mengaruniakan kepadamu Al-Kautsar. Ya. Inna, sesungguhnya kami, a'toina, telah memberikan ka kepadamu, ya, Al-Kautsar. Ya. Apa makna Al-Kautsar? Ada beberapa penafsiran dari para ulama tentang Al-Kautsar ini. Yang pertama, ya, Al-Kautsar adalah sebuah nama dari sungai di surga. Ya. Sungai namanya Al-Kautsar atau telaga Al-Kautsar, Nahrun fil Jannah. Ya. Di mana Rasul SAW mengatakan bahwa Al-Kautsar ini, di Al-Kautsar ini ada cup, ya. Apa cup? Gelas, ya. Gelas yang dipersiapkan untuk meminum air dari telaga ini. Jumlah gelasnya, kata Rasul, jumlah gelasnya itu sebanyak jumlah bintang di langit. Ya. Nah, jumlah bintang di langit ini tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali hanya Allah. Yang pasti itu lebih banyak dibandingkan jumlah manusia. Ya. Karena galaksi yang ada di alam semesta ini sangat banyak. Ya. Bumi ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan planet-planet yang sangat banyak. Bahkan matahari kita itu pun tidak ada apa-apanya dibandingkan planet-planet yang jauh lebih besar, ratusan bahkan ribuan kali dari matahari yang ada. Bintang itu hakikatnya planet yang kalau kita melihat kecil itu hanya karena sangat jauh saja, tetapi besarannya itu jauh lebih besar dibandingkan matahari yang kita lihat selama ini. Itu dalam ilmu apa ya, bintang ya, astronomi ya, itu dibahas. Dan mungkin kalau bapak-bapak, ibu-ibu pernah umroh, kemudian masuk ke museum Al-Quran di Masjid Nabawi, di situ dipaparkan tentang ini besaran bumi ini dibandingkan tata surya yang ada, ya. Itu ternyata tidak ada apa-apanya, seperti satu titik di tengah padang pasir yang sangat luas. Itu bumi kita, ya. Jadi kalau bumi yang kita rasakan begitu besar ini, kalau kita kelilingi mungkin puluhan tahun kita belum selesai mengelilinginya, ya. Jadi bumi yang kita rasakan begitu besar ini ternyata dibandingkan dengan tata surya dan batu tidak ada apa-apa, yang seperti satu titik di tengah padang pasir yang maha luas. Maka tidak patut seorang manusia itu kemudian berlaku sombong di muka bumi ini. Mengapa? Dia itu sangat kecil dibandingkan makhluk ciptaan Allah yang lain. Jadi kalau ada orang yang sombong, siapa dia kok sombong? Ya. Jibril saja ya, punya sayap, jumlahnya berapa Pak sayapnya Jibril? Ya. Pernah mendengar ada ustadz yang menyampaikan jumlah sayap Jibril itu punya sayap, malaikat Jibril punya sayap. Lahu, kata Rasul,
Malaikat Jibril lahu sittumi'ati janah. Malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Ya. Jadi seumur hidup Rasulullah itu sekali ditampakkan oleh Allah bentuk malaikat Jibril yang aslinya. Ya. Jadi asli, rupa aslinya malaikat Jibril itu pernah ditampakkan kepada Rasul itu sekali. Sisanya malaikat Jibril itu kadang menjelma menjadi seorang manusia. Kalau misalnya bapak-bapak pernah mendengar ada hadis Jibril, jadi Jibril datang menemui Rasulullah menjelma menjadi seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih, berambut sangat hitam, datang bersimpuh di depan Nabi dan bertanya, "Ya Muhammad, ma huwal Islam?" Apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan dan seterusnya? Itu Jibril datang menjelma menjadi manusia biasa. Kadang-kadang Jibril datang ketika membawa wahyu hanya terdengar bunyi lonceng, ya. Enggak terdengar orangnya tapi terdengar lonceng, itu tandanya Jibril datang, dan seterusnya dan seterusnya. Walhasil kata Allah mengatakan, Rasul mengatakan bahwa Jibril itu memiliki 600 sayap. Satu sayapnya ketika dikembangkan itu sudah cukup untuk menutupi bumi ini, ya. Bukan menutupi kota Mekah, ya, bukan. Tapi kata Rasul, satu sayapnya yang dikembangkan cukup untuk menutupi bumi, ya. Maka kalau Jibril marah, tinggal dikepakkan satu sayap, bumi itu sudah hancur lebur, kan gitu ya. Nggak perlu 600 sayap, kan gitu. Satu sayap dikepakkan, bumi sudah hancur, ya. Karena begitu besarnya Jibril dan begitu kecilnya bumi, apalagi manusia, ya, apalagi manusia. Nah, itu makna pertama, ya. Al-Kautsar itu sebuah sungai, nama sebuah sungai di surga, di mana nanti umat Muhammad SAW sebagian akan diberikan keistimewaan, ya, penghormatan untuk bisa meminum air dari sungai atau telaga ini. Kata Rasulullah SAW, "Man syariba minhu syurbatan lam yadma' ba'dahu abadan." Siapa yang bisa meminum satu teguk dari telaga Al-Kautsar, sungguh dia tidak akan pernah merasakan haus selamanya. Siapa orang-orang yang nanti berkesempatan untuk bisa minum dan meneguk air telaga Al-Kautsar? Mereka-mereka yang ketika hidup di dunia ini mengikuti petunjuk dan tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jika kita semua para jamaah rahimakumullah benar-benar komitmen untuk mengikuti segala petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita akan termasuk orang-orang yang terpilih, ya, terpilih untuk bisa meminum dari telaga Al-Kautsar. Dan itu kita tidak bisa, ya, tidak bisa kemudian menyerobot mau minum, tidak. Itu nanti sudah ada otomatis terscreening secara tersendiri, ya. Jadi memang kalau kita memang tidak layak karena di dunia ini kita banyak mengabaikan sunnah Rasul, otomatis kita tidak bisa melangkahkan kaki kita untuk mendekat, apalagi mengambil, ya, gelas untuk minum dari telaga Al-Kautsar. Itu nanti otomatis akan tersingkir dengan sendirinya. Maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk bisa istiqomah tegak di atas sunnah dan tuntunan nabinya, sehingga kita nanti berkesempatan bersama-sama jamaah Masjid Al-Ikhlas ini menikmati telaga Al-Kautsar. Itu yang pertama, makna yang pertama. Yang kedua, Al-Kautsar, Kautsar itu diambil dari kata-kata katsir. Apa artinya katsir? Katsir itu artinya banyak, ya. Kadang-kadang disebutkan jazakallahu khairan katsira misalnya. Nah, itu semoga Allah memberikan balasan kepadamu dengan kebaikan khairan katsira, dengan kebaikan yang banyak. Syukron katsira.
terima kasih banyak. Itu dalam bahasa Arab ya. Katsir itu artinya banyak. Jadi Al-Kautsar adalah al-khairul katsir. Dalam tafsir As-Sa'di disebutkan ya. Jadi Taisirul Karimir Rahman bi tafsiri Kalamil Manan, Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau menafsirkan bahwa makna Al-Kautsar al-khairul katsir, kebaikan dan kenikmatan yang berlimpah yang banyak. Ya. Maka jamaah rahimakumullah, kalau kita renungkan, memang hakikatnya semua kita itu telah diberi oleh Allah kenikmatan yang banyak. Ya. Semua dari kita, tidak ada orang yang nikmatnya sedikit. Ya. Siapa yang berani mengatakan saya hanya dapat nikmat sedikit? Nikmat yang Allah berikan kepada saya itu jumlahnya hanya sedikit. Siapa yang berani mengatakan seperti itu? Tidak ada. Ya. Kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, dia ini mungkin hanya membatasi, menurut dia yang namanya nikmat itu sesuatu yang bersifat materi. Kalau materi mungkin iya, dia rumah nggak punya, nyewa aja tahun ini belum bayar, padahal sudah jatuh tempo misalnya kan. Sudah gitu perabotan tidak ada, bekerja penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Ya. Artinya ya miskin. Ya. Karena miskin merasa nikmatnya sedikit, nikmat yang Allah berikan sedikit. Padahal yang namanya harta itu hanya salah satu dari sekian banyak nikmat. Ada satu dialog, ya, dialog antara seorang ulama ya, dengan seorang khalifah. Ya. Dialog ini disebutkan dalam buku Tarikh Al-Khulafa. Khalifahnya adalah Khalifah Harun Ar-Rasyid. Ya, datang kepada seorang alim, ya. Kemudian ditanyalah khalifah ini, ya khalifah, wahai khalifah, andai kata ya, engkau ini kehausan, ya. Kemudian hanya ada air satu teguk saja, ya. Kira-kira engkau berani menebus berapa air seteguk ini untuk menghilangkan rasa hausmu? Hanya ada satu teguk air, nggak ada lagi yang lain. Ya. Sementara engkau itu dalam keadaan sangat-sangat haus. Ya. Jadi kalau engkau bayangkan engkau dalam keadaan haus dan ada air tapi hanya seteguk, engkau berani bayar berapa air yang seteguk untuk menghilangkan dahagamu yang sangat itu? Kata Harun Ar-Rasyid, saya akan bayar dengan setengah kerajaan saya. Ya, jadi karena bagi dia, apalah artinya punya kerajaan yang luas kalau kemudian mati kehausan? Ya, mendingan saya hidup meskipun harus tinggal separuh kerajaan saya, daripada saya mati malah kerajaannya nggak dapat semuanya kan, pindah tangan kepada orang lain. Maka saya akan korbankan separuh dari kerajaan saya demi bisa mendapatkan seteguk air untuk menghilangkan dahaga tadi. Itu kata Rasul. Ditanya lagi, wahai khalifah, sekarang kalau engkau sudah minum air itu, ya, tapi ternyata air itu tidak bisa keluar dari tubuhmu sehingga engkau sakit, maka apa yang akan kau korbankan untuk bisa mengeluarkan air tadi? Saya akan serahkan separuh dari kerajaan saya lagi. Untuk apa saya bisa minum tapi kemudian air itu tidak bisa keluar sehingga saya sakit dan mati? Ya.
Daripada saya mati, lebih baik saya korbankan kerajaan saya tapi saya masih bisa hidup. Kemudian kata seorang alim ini, kalau begitu nilai kerajaanmu itu hanya seteguk air dan maaf ya, air kencing yang keluar dari jasadmu itu nilai satu kerajaan. Jadi jamaah rahmatullah, ternyata bisa minum itu nikmat sebetulnya. Kita ini bukan hanya bisa minum, kita bisa mandi pakai air minum kan gitu ya. Bisa leluasa mendapatkan air. Maka fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziba, nikmat Allah, nikmat Rabbmu yang mana lagi yang kau dustakan? Kok sampai ada orang yang tidak bersyukur kepada Allah, merasa nikmatnya itu sedikit. Suatu ketika ada orang yang datang kepada Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Orang ini mengadukan perihal kehidupannya yang susah. Wahai Imam, gimana ya? Saya ini miskin sekali. Nikmat yang Allah berikan kepada saya itu sangat sedikit dibandingkan dengan orang-orang itu. Saya nggak punya apa-apa, rumah nggak punya, perabotan, apalagi perhiasan. Kemudian kata Imam Hasan Basri, baik, kesinilah, mendekatlah kau kepadaku. Aku akan cungkil matamu, katanya. Diambil matanya sebelah, matanya kan dua. Aku ambil satu, aku bayar dengan 1000 dinar. Aku bayar dengan 1000 dinar. Mau tidak? 1 dinar itu para jamaah Allah hari ini 1 dinar itu kalau dirupiahkan sekitar 2.500.000. 2.555.000-an. Sekitar itulah kalau digerai dinar itu ya. Ya katakanlah 2,5 juta. Berarti kalau 2,5 juta dikali 1.000 berapa? Berapa miliar, Pak? 2,5 miliar ya. 2,5 miliar. Jadi matamu aku ambil satu, aku ganti 2,5 miliar, mau tidak? Kata dia, nggak mau. Untuk apa mataku hilang sebelah? Untuk apa uang 2,5 miliar tapi mataku harus hilang sebelah? Mendingan aku tidak punya uang tapi mataku sempurna. Baik. Kemudian aku lihat jarimu banyak. Bagaimana kalau jarimu satu aku potong, aku ganti dengan 1.000 dinar? Laki-laki yang mengatakan tidak mau. Untuk apa saya punya uang 1.000 dinar tapi saya sudah nggak punya tangan lagi? Lebih baik saya nggak punya uang tapi tangan saya sempurna. Jadi satu persatu anggota tubuhnya itu ditawar, per anggota tubuh itu 1.000 dinar, tapi dia menolak semua. Kemudian dia katakan, baik, tadi engkau katakan tidak punya apa-apa, padahal nilai tubuhmu saja itu sudah puluhan ribu dinar. Mengapa engkau masih belum bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang banyak yang melekat pada dirimu? Jadi sekali lagi, tidak ada orang yang tidak diberi Allah nikmat yang banyak. Yang ada itu setiap orang diberi Allah nikmat yang banyak, tapi memang ada orang lain yang nikmatnya lebih banyak, itu saja. Tapi yang sedikit nggak ada, Pak. Mengapa? Inna a'tayna kal kausar, itu dalilnya. Engkau itu sudah diberi nikmat yang banyak. Nah, kita diberi Allah kehidupan ini gak ada nilainya. Coba berapa nilai hidup? Ya. Kalau kita nilai dengan mata uang yang paling mahal, ya. Mata uang paling mahal itu ya tidak ada yang lebih mahal daripada dinar. Ya.
Dinar Rasul tentunya ya. Dinar itu mata uang koin emas yang beratnya 4/4 gram. Ya. Kalau sekarang ada dolar Amerika itu baru 13.900 hari ini. Ya. Kalau euro mungkin 16.000. Ya. Apalagi ya segitulah, nggak banyak. Tapi kalau dinar 2.500.000. Ya. Nah sekarang kita nilai berapa sih harga hidup itu. Ya. Kita letakkan setelah 1 dinar ini 0. Berapa Bapak Ibu mau meletakkan 0 di belakang 1 ini? Kalau 6 berarti 1 juta dinar kan? Kalau 12 berarti 1 triliun dinar. Mau tidak? Ibu atau bapak diberi uang 1 triliun, tetapi hari ini mati, saat ini mati, hidupnya diambil. Pilih mana? Punya uang 1 triliun, tetapi hidupnya selesai sekarang. Ada nggak orang yang saya pilih 1 triliun lah, gak apa saya mati. Lalu untuk apa uang dia 1 triliun tadi kan? Orangnya sudah mati kok, dia nggak bisa menikmati kan? Lebih baik dia tidak punya 1 triliun tapi dia masih bisa hidup lama di dunia kan, ketimbang dapat cek 1 triliun tapi dia detik itu harus mati. Ini menunjukkan bahwa nikmat hidup itu tidak bisa dibeli dengan nilai berapapun. Jadi andai kata orang hidup dalam keadaan sakit atau hidup dalam keadaan cacat apapun bentuknya, tetap nikmat hidup itu nilainya tidak terhingga. Karena bagi orang yang beriman, ketika dia bisa hidup lebih lama, dia bisa beramal lebih banyak. Ya, ingat materi kita bulan lalu kan? Ya, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu orang yang umurnya panjang, amalnya baik. Semakin panjang umurnya, dia akan jadi seorang yang terbaik. Karena apa? Hasuna amaluhu. Dengan umur yang panjang dia bisa mengumpulkan amal baik lebih banyak dibandingkan orang yang umurnya pendek. Meskipun dia dalam keadaan cacat. Bisa jadi orang cacat itu pahalanya lebih banyak dibandingkan orang yang sempurna. Iya, ya. Orang cacat karena cacat dia harus sabar. Lah kalau dia sabar, Allah mengatakan orang sabar itu diberi pahala tanpa batas. Kita yang diberi fisik sempurna kadang-kadang malah kufur dengan kesempurnaan fisik kita, tidak menggunakan untuk ketaatan. Berapa banyak orang yang fisiknya sempurna tapi ibadahnya bahkan lalai. Ya, tidak mensyukuri kesempurnaan fisik. Berapa banyak orang yang cacat tapi dia aktif sholat berjamaah di masjid. Ada orang yang buta 40 tahun dia tidak pernah tidak berjamaah di masjid, Pak. Dia ke masjid itu pakai tali, dari rumahnya itu ada tali yang menuntun dia ke masjid. Ada orang yang maaf dia tidak punya kaki, paha pun tidak punya. Jadi dari pangkal paha ini dia sudah nggak punya anggota tubuh lagi. Tapi dia bisa berguling-guling berjamaah di masjid, coba. Bisa jadi orang seperti itu amal solehnya bisa lebih banyak dibandingkan kita yang sempurna. Maka jangan menghina orang cacat. Ya, jangan menghina orang cacat. Jangan menghina orang sakit. Ya. Jangan menghina orang-orang yang di mata kita itu punya kekurangan. Bisa jadi mereka ketika bukan sekedar sabar, mensyukuri karunia mereka itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang yang namanya Abu Qilabah Al-Jurmi. Abu Qilabah Al-Jurmi. Dia ini sosok orang yang boleh dikata menurut pandangan banyak orang ini orang yang hidupnya apes lah. Apa apes, Pak? Ya, sial lah, nelangsa, menderita lah kan itu ya. Mengapa? Gambarnya bagaimana? Beliau ini didapati oleh orang-orang
hidup di tengah padang pasir, jauh dari masyarakat, dalam sebuah tenda. Tendanya sudah kusut, kumuh, gak ada alasnya kecuali tikar yang sudah lusuh. Matanya buta, kedua tangan dan kakinya buntung, gak punya tangan, gak punya kaki, matanya buta. Coba. Jadi ini orang yang lihat, orang ini kasihan amat, gak punya tangan, gak punya kaki, matanya buta, hidupnya dalam tenda, tendanya sudah kumuh, kusut, ya. Alasnya cuma tikar yang sudah robek-robek, gak punya perabotan apa-apa, apalagi perhiasan. Tetapi Abu Kilabah ini ketika orang-orang melewati, mendatanginya itu, mereka melihat Abu Kilabah ini selalu tersenyum. Coba, gak ada rasa keluh kesah sedikit pun, rasa menyesali diri dengan keadaan, tidak. Dia selalu tersenyum sambil mengucapkan, bukan hanya sekedar tersenyum, tapi dia mengucapkan apa? Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Itu yang lebih mengherankan orang-orang. Sudah tersenyum saja itu sudah heran, kok tersenyum, orang susah kok tersenyum. Ini tersenyum sambil mengatakan alhamdulillah. Coba, alhamdulillahilladzi faddalani, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kelebihan kepadaku. Faddalani ala katsirin man khalaqa, di atas makhluk-makhluk Allah yang lain dengan kelebihan yang banyak. Coba, apa orang gak tahu, bingung itu? Kelebihannya apa? Yang ada itu kekurangannya. Tapi kok dia tersenyum dengan mengatakan alhamdulillah telah diberi banyak kelebihan yang tidak Allah berikan kepada banyak orang. Akhirnya ditanyalah Abu Kilabah ini sama orang yang lewat, "Kek," karena sudah tua, "aku ini heran dengan kakek. Kakek ini orangnya buta, ya. Tangan kakinya tidak ada, tinggal di tenda yang kusut kumuh, gak punya perabotan, tikarnya pun juga sudah buruk, ya. Kok kakek selalu tersenyum, bahkan mengatakan alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin min khalaqa tafdila." Ini kok bagaimana ini, Kek? Kami bingung. Apa kata si kakek Abu Kilabah Al-Jurmi ini? "Nak, aku dulu juga seperti engkau. Aku punya mata, mataku bisa melihat. Tapi kemudian karena mata ini milik Allah, Allah mengambil fungsinya, maka aku relakan Allah mengambil mataku. Aku pun juga punya kedua tangan dan kaki seperti engkau. Tapi kedua tangan dan kakiku milik Allah, dan Allah mengambilnya kembali, maka aku pun ridho dengan apa yang dilakukan oleh Allah. Dan aku selalu bersyukur kepada Allah karena sampai detik ini Allah masih memberikan kepadaku lisan, lidah, dan hati yang dengannya aku bisa menyebut namanya, yang aku menyebut asma Allah, berzikir. Maka itu yang membuat aku senantiasa tersenyum." Ini Abu Kilabah, ya. Jadi orang seperti itu keadaannya masih bisa tersenyum, masih bisa mengucapkan alhamdulillah. Coba, kita ini hidup, rumah kita sudah mapan, ekonomi kita sudah mapan, baju kita sudah bagus, kadang-kadang baru sakit sedikit kita mengeluh, ya. Nah, maka kembali kepada inna a'tainakal kautsar, sungguh sebetulnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Jadi ini kata kunci yang harus kita pegang, bahwa tidak ada seorang manusia pun yang nikmat yang Allah berikan kepadanya sedikit, semuanya banyak. Apapun keadaannya, hakikatnya banyak, karena tidak bisa dinilai dengan materi apapun. Maka, ya, yang perlu diketahui bahwa setiap nikmat itu menuntut syukur. Sekali lagi, setiap nikmat yang Allah berikan kepada hambanya
ini menuntut syukur dari hamba itu kepada Allah atas nikmat tersebut. Kalau ada orang yang diberi nikmat tapi tidak mau bersyukur, berarti dia apa? Kufur, karena tidak ada pilihan ketiga terhadap nikmat. Kalau enggak syukur, kufur. Enggak ada netral, enggak ada. Saya enggak syukur tapi enggak kufur, enggak ada. Karena pilihan cuma dua, la in syakartum atau wala in kafartum. Itu dua, cuma dua, enggak ada. Walakin netral itu enggak ada, Pak. Jadi pilihannya hanya Anda bersyukur atau kalau tidak berarti Anda kufur. Hanya dua. Jadi inna a'tayna kal kautsar, sungguh kami telah memberikan karunia nikmat yang banyak kepadamu. Lalu bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah itu? Ayat berikutnya, fasalli li rabbik. Mensyukuri nikmat Allah itu dengan cara fasalli, salat. Salat di sini apa? Ada yang menafsirkan salat di sini salat subuh. Ada yang menafsirkan salat di sini salat Idul Adha. Karena setelahnya ada wanhar, itu kan, sembelih korban. Salat yang dilakukan sebelum menyembelih korban apa? Idul Adha. Maka ada tafsir seperti itu. Tapi ada tafsir dari Imam Muqatil bin Sulaiman rahimahullah, beliau mengatakan fasalli di sini as-salawatul khamsu, salat 5 waktu. Ya. Jadi mensyukuri nikmat itu dengan cara mengerjakan salat 5 waktu. Fasalli li rabbik. Kalau ada orang yang mengaku Islam tetapi dia tidak mengerjakan sholat 5 waktu atau mengerjakan hanya sebagian, 4 waktu saja atau 3 waktu saja atau 1 waktu saja, maghrib misalnya, atau 1 waktu seminggu, Jumatan, atau setahun 2 kali, Idul Fitri atau Idul Adha. Kalau ada yang seperti itu berarti dia belum mensyukuri nikmat Allah. Ya. Siapapun orang yang mengaku Islam tapi dia tidak sholat 5 waktu, dipastikan dia itu belum bersyukur kepada Allah. Mengapa? Fasalli perintahnya. Kami telah memberikan kepada nikmat yang banyak, kemudian kata Allah, fasalli, sholatlah engkau. Tafsirannya apa? 5 waktu. Ya. Jadi kalau kita mengerjakan sholat 5 waktu, kita sudah mensyukuri nikmat Allah. Tetapi ini syukur minimal, Pak. Jangan bangga dulu. Ya. Ini baru syukur minimal ini. Ya. Jadi kalau kita baru mengerjakan sholat 5 waktu, ini baru syukur minimal. Untuk kita tingkatkan bagaimana? Kerjakan rawatib, qobliyah, ba'diyah, kerjakan sholat tahiyatul masjid, kerjakan qiyamul lail, kerjakan sholat setelah qiyamul lail yaitu witir, kerjakan sholat duha, kerjakan sholat nafilah. Dengan memperbanyak nafilah berarti kualitas syukur kita atas nikmat menjadi bertambah. Setelah itu kerjakan amal-amal soleh yang lain, berzikir, tilawatul Quran. Ini wujud daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasalli li rabbik. Jadi mensyukuri nikmat dengan salat ini adalah mensyukuri nikmat yang melekat pada tubuh kita. Kita bisa melihat, ini nikmat, Pak. Penglihatannya jelas itu lebih nikmat lagi kan. Ada orang yang melihat remang-remang. Saya saja kalau melihat mushaf Al-Quran yang saku itu sudah nggak bisa baca, Pak. Ya. Dulu masih bisa, sekarang ada mushaf yang setengah ini nggak bisa lagi kebaca. Jadi nikmat penglihatannya ini sudah berkurang kan. Tapi masih bersyukur masih bisa melihat yang besar kan. Ya. Ada orang yang tidak bisa melihat, tidak bisa membaca sama sekali. Mengapa? Matanya sudah tertutup katarak kan.
ya bisa direparasi lagi dengan cara dioperasi. Ada yang sudah rabun, ada yang sudah buta kan. Buta pun macam-macam, ada buta warna, ada buta total dan seterusnya. Jadi mensyukuri nikmat pandangan saja ragamnya banyak, ya. Dan itu dituntut syukur kita. Ya. Jangan dikira kita bisa melihat itu nggak perlu syukur. Kita bisa mendengar nggak perlu syukur. Kita bisa berucap nggak perlu syukur. Kita bisa menggerakkan tangan nggak perlu syukur. Tidak, ini perlu disyukuri, bahkan bukannya perlu, wajib disyukuri. Nah, sholat 5 waktu itu adalah salah satu upaya kita mensyukuri nikmat yang melekat di tubuh. Tetapi nikmat kita itu bukan hanya yang melekat di tubuh. Kita punya harta itu nikmat, kita punya rumah, punya kendaraan, punya sawah, punya ladang, punya tabungan, punya perhiasan, itu nikmat. Itu tidak cukup disyukuri dengan sholat. Maka syukur berikutnya apa? Wanhar. Wanhar, sembelihlah kurban, yang sebentar lagi kita akan lakukan. Seminggu tambah 10 hari, 17 hari lagi, ya, tanggal 10 Dzulhijjah. Wanhar, ya. Syukurilah nikmat hartamu dengan menyembelih kurban, ya. Yang kalau kita para jamaah rahimakumullah diberikan Allah nikmat harta yang lebih dari kebutuhan harian kita, maka sisihkanlah untuk membeli seekor kambing, atau bersama-sama yang lain 6 orang yang lain belilah seekor sapi, korbanlah. Kalau kita punya uang, punya harta yang lebih, kita tidak berkorban, ketahuilah kita belum bersyukur. Nah, kalau kita belum bersyukur, padahal harta itu harta Allah yang dititipkan kepada kita, Allah dengan caranya akan mengambil harta itu. Bisa jadi yang Allah ambil nanti lebih besar nilainya dibandingkan kalau kita korban. Ya. Apa yang diambil? Mungkin dompet kita dicopet. Ya. Isi dompetnya itu ada uang, ada surat-surat dan lain sebagainya. Atau tas kita yang dicopet, ada handphonenya, ada uang, ada perhiasan, ada cek dan lain sebagainya. Atau mungkin bukan itu, ya. Kita keluar ke depan mau nyebrang, ditabrak mobil. Atau bahkan mungkin lebih sederhana daripada itu, kita ke kamar mandi terpleset jatuh, patah kaki kita. Ya, kalau kaki patah harus dibawa ke URIP, operasi sama dokter Aswedi, berapa? Bisa 17 juta, 18 juta, Pak. Harga seekor sapi itu. Ya. Itu terpaksa akan kita keluarkan. Siapa yang tahan? Lebih baik saya di rumah patah kaki, nggak apalah, daripada harus keluar 17 juta. Saya yakin tidak. Kita mesti akan pergi ke rumah sakit itu. Kita mesti ingin dioperasi. Jual mobil, juallah mobil. Yang penting nanti bapak bisa jalan lagi, kan gitu. Gak ada orang yang lebih senang patah kaki karena sayang mobilnya dijual. Gak ada. Mesti dia itu ingin mengorbankan uangnya demi bisa kembali sehat. Padahal Allah menuntut dia hanya beli seekor kambing untuk korban. Tapi bakhil. Maka Allah membuat skenario, membuat orang ini tetap harus keluar uang bahkan lebih banyak, tapi tidak ada nilai ibadahnya. Karena apa? Terpaksa dia keluarkan. Maka wanhar. Kalau kita memang diberikan Allah kelebihan harta, syukurilah nikmat harta untuk berkorban di tahun 1440 Hijriah ini. Karena Bapak-bapak Ibu rahimakumullah, belum tentu umur kita sampai tahun yang akan datang. Kalaupun sampai belum tentu tahun akan datang kita punya uang yang cukup, karena kita tidak tahu. Siapa tahu nanti tahun depan harga rupiah anjlok, ya. Korban perlu dana 100 juta karena nilai rupiahnya misalnya dari nilai, seperti yang terjadi di sebagian negara
mana itu Eropa itu ya. Jadi mau beli apa, gula saja itu harus bawa uang sekepok coba. Saking tidak bernilainya uang mereka. Nah kalau kita nanti sebut itu punya uang 100 juta, jangan-jangan cuma beli sekilo gula. Karena uang itu sudah nggak berharga. Mumpung kita punya uang dan uang kita masih ada harganya sekarang, wanhar, berkorbanlah. Ya. Allah alam bisawab. Karena tadi ada waktu sesi tanya jawab ya, masih. 2 menit lagi ya. Oh ya. Silakan kalau misalnya ada singkat pertanyaan. Ya, jadi kalau bicara hukum sholat berjamaah ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kalau menurut mazhab Syafi'iyah sholat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkad, tidak wajib, belum sampai dikatakan wajib, tapi sunnah yang mendekati wajib karena sangat ditekankan. Tetapi kalau kita mengacu kepada apa yang terjadi di masa Rasul, mereka para sahabat mengatakan, kami mengkategorikan kalau ada laki-laki yang tidak sholat berjamaah, mereka adalah orang-orang munafik sejati. Ini di masa Rasul. Dan Rasul mengatakan, aku ingin ketika iqamah dikumandangkan, aku tunjuk seseorang itu jadi imam, aku keliling rumah-rumah kaum muslimin di Madinah, aku inspeksi satu persatu, kalau ada laki-laki yang nggak ke masjid, aku bakar rumahnya, kata Rasul kan gitu. Jadi Rasul sampai ingin membakar rumah orang yang laki-laki yang nggak ke masjid. Tapi karena di situ ada wanita, ada anak-anak, ada orang yang sakit, maka niat itu diurungkan. Ya. Ala kulli hal, terlepas daripada hukum sholat berjamaah, semua ulama sepakat sampai mazhab Syafi'iyah bahwa sholat berjamaah itu nilainya 27 kali lipat dibandingkan sholat sendirian. Maka rugi sekali kalau kita tidak ada uzur tapi tidak mau berjamaah. Baik, karena waktu sholat maghrib sudah tiba, kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.